Aksi Nyata Kurikulum Merdeka, oleh I. Nyoman Okadarmaja, SS, SPD, SPD. Seri Kurikulum Merdeka, makna kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Ralph Tyler dalam bukunya, The Basic Principle of Curriculum, ada 4 komponen dalam kurikulum yaitu 1. Tujuan 2. Konten 3. Metode atau cara 4. Evaluasi. Klasifikasi panduan kurikulum 1. Tujuan pembelajaran atau konten 2. Panduan pedagogi 3. Panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum diantaranya 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan OECD Organization for Economic Cooperation Development mengarahkan kompetensi berfokus tidak hanya pada kognitif, sikap, psikomotor tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial bukan banyaknya materi yang didapatkan murid melainkan konten materi yang esensial secara mendalam, salah satunya menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Siklus pembelajaran inquiry yaitu rasa ingin tahu, mencari tahu, memilah, membuat koneksi, mengambil makna dan aksi atau tindakan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Keadaan sekolah yang berbeda-beda, keadaan murid yang berbeda, lingkungan yang berbeda-beda, ekosistem sekolah dan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita menjadi alasan mengapa kurikulum di pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Adaptasi kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum dikembangkan dan disesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan, memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing dengan keanekaragaman latar belakang. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dalam rangka menuntun kodrat murid-murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman maka pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebagai guru kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Pentingnya perubahan kurikulum juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman saat ini dan menuntun satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Perubahan kurikulum akan membantu kita mencapai tujuan pendidikan. Sebagai pendidik kita harus terus berkembang bersama-sama murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran. Setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya itu berarti kurikulum sifatnya dinamis yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah maka seharusnya dievaluasi secara berkala sesuai karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah 1. Visi misi dan tujuan 2. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur, tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan juga program prioritas satuan pendidikan. 3. Pengorganisasian, pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Modul 2. Prinsip umum pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas yaitu 1.
Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid-murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. 5. Mengarah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kurikulum prototipe mengusung konsep merdeka belajar sehingga capaian pengejaran pun disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase bukan per tahun, satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Dengan begitu rentang waktu untuk murid mencapai penguasaan kompetensi lebih lama, murid dan guru punya waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Pada kurikulum prototipe capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase dimulai dari jenjang SD fase A untuk kelas 1-2 SD, fase B untuk kelas 3-4 SD, fase C untuk kelas 5-6 SD. Pada jenjang SMP murid akan berada pada D, fase di jenjang SMA terbagi menjadi 2 fase yaitu fase E kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. PAUD menjadi fase pondasi untuk mempersiapkan murid siap memasuki fase capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam kurikulum. Dalam struktur kurikulum prototipe capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang dipakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur. Untuk satu fase disebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar KTP tersebut. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kompetensi, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten sejak fase pondasi di PAUD sampai fase F atau setelah lulus dari SMA atau SMK. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Untuk membangun keenam dimensi profil pelajar Pancasila, satuan pendidikan harus memastikan bahwa kegiatan dan pengalaman belajar sehari-hari murid terkait dengan keenam dimensi tersebut. Keenam dimensi ini menjadi rujukan bagi guru saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran maupun modul ajar, di samping itu juga saat membangun lingkungan belajar yang nyaman. Proses mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai proses menanam benih. Untuk tumbuh tanaman perlu tanah yang subur dan juga matahari yang cukup. Lingkungan tempat tanaman ini dapat dianggap sebagai lingkungan belajar. Namun tanaman setiap harinya juga memerlukan air dan pupuk agar mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Air dan nutrisi tambahan ini dapat dianalogikan sebagai kegiatan dan pengalaman belajar sehari-hari di kelas. Jika benih memiliki lingkungan tumbuh yang baik, mendapat air yang cukup dan nutrisi yang baik setiap harinya, efeknya benih dapat tumbuh dengan baik menjadi tanaman dewasa yang kuat dan kokoh. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum prototipe yang memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi muatan atom pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Beberapa perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang pada kurikulum prototipe antara lain. 1. Pada fase pondasi yaitu PAUD, pada jenjang ini murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup antara lain literasi, numerasi, agama dan moral dan sebagainya. 2. Jenjang SD pada dan IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret, sederhana, holistik, komprehensif dan tidak detail. 3.
Pada jenjang SMP mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. 4. Pada jenjang SMA murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang. Pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan. Program peminatan dimulai di kelas 11 pada program peminatan di SMA murid diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat dan aspirasinya. 5. Untuk jenjang SMK sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat industri sekitar sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri pada lingkungannya. 6. Untuk sekolah luar biasa atau SLB penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid karena meskipun usia kronologisnya sama tapi bisa saja usia mentalnya yang berbeda. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek pada program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika. Bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, merekayasa dan berteknologi. Untuk membangun NKRI, kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kepada. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.